Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah, perkenalkan saya Reski Madesyam. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok Ginjal 2 ingin mempresentasikan sistem ekspresi pada ginjal. Sobat Madrasah, tahu tidak apa sih itu sistem ekspresi pada ginjal? Baik, di sini saya akan jelaskan. Sistem ekspresi pada ginjal adalah organ ekspresi seperti sebuah kacang merah yang letaknya sendiri ada pada bagian kanan dan kiri pinggang, di dalam rongga perut, di dinding bagian belakang. Kalian tahu tidak, ternyata ginjal kita memiliki ukuran yang berbeda loh. Apa sih? Mari saya kasih tahu. Perbedaannya adalah ginjal bagian kiri ukurannya lebih besar dan posisinya lebih tinggi, sedangkan ginjal bagian kanan ukurannya lebih kecil dan posisinya lebih rendah. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi bagian-bagian ginjal. Fungsi bagian-bagian ginjal di sini ada 8. Yang pertama adalah netron. Netron adalah bagian ginjal yang fungsi utamanya menyaring darah. Yang kedua, renal arteri adalah membawa darah menuju ginjal. Yang ketiga adalah renal vein. Renal vein berguna untuk membawa darah yang disalin dari ginjal kembali ke jantung. Yang keempat, ureter adalah membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang kelima adalah renal pelvis yang berada pada sini. Renal pelvis adalah sebagai jalan bagi untuk menuju ke kandung kemih. Yang keenam, renal piramid. Renal piramid berguna mengumpulkan dan mengangkut urin keluar dari ginjal. Yang ketujuh, korteks. Korteks adalah melindungi struktur atau bagian dalam organ ginjal dari kerusakan. Yang kedelapan dan yang terakhir adalah medula. Medula berfungsi untuk membawa cairan yang masuk sekaligus membawa urin keluar dari ginjal. Terima kasih. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi dari 3 tahapan utama, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau sekresi pengumpulan. Pada proses filtrasi, proses pembentukan urin awalnya dimulai dengan darah yang mengalir ke arteri aferen, kemudian masuk ke dalam glomerulus. Saat di glomerulus, darah mengalami tekanan tinggi yang mendorong air dan zat-zat lainnya keluar melalui pori-pori kapiler yang menghasilkan cairan yang disebut dengan filtrat. Buat teman-teman yang belum tahu filtrat itu apa, filtrat itu seperti air, asam amino, natrium, kalsium, dan urobil. Kemudian filtrat tadi akan disimpan ke dalam kapsul Bowman yang disebut juga urin primer. Buat reabsorpsi atau penyerapan kembali akan disambung oleh teman saya di video berikut. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman saya Inggit. Kita masuk ke tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali. Pada proses ini, urin primer yang tadi menuju ke tubulus proksimal. Di tubulus proksimal ini, zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diserap kembali, seperti air, glukosa, ion, asam amino. Adapun urobil dan urea juga diserap kembali, tetapi hanya sedikit. Buat teman-teman yang belum tahu, urobil itu pemberi warna kuning pada air kencing, dan urea adalah pemberi bau pada air kencing. Selanjutnya, cairan yang dihasilkan dari proses penyerapan kembali ini yang disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder akan mengalir ke hubungan lele lalu
tubuh dikeluarkan, kemudian bercampur sehingga menjadi urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya lalu menuju ke tubulus kolektivus atau saluran yang membawa urin keluar menuju ke kandung kemih. Lalu saat kandung kemih penuh, otak akan memberikan sinyal kepada otot-otot perut dan otot kandung kemih sehingga menyebabkan urin tersebut keluar. Jadi di sini kita akan memperagakan proses pembentukan urin mulai dari pembentukan urin yang pertama sampai menjadi urin yang sesungguhnya. Nah, sekian dari proses kami. Penyakit ginjal memiliki beberapa jenis pada umumnya seperti 1. Gagal ginjal kronis. Pada umumnya, gagal ginjal kronis disebabkan oleh hipertensi, diabetes tipe 1 atau 2, penyakit autoimun atau infeksi pada ginjal. 2. Gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut diakibatkan oleh kurangnya cairan dan darah, cedera pada ginjal atau adanya penyumbatan yang menyebabkan cairan kembali ke ginjal. 3. Batu ginjal. Penyakit batu ginjal diakibatkan adanya penumpakan zat dan mineral yang kemudian membentuk batu di ginjal. Umumnya terjadinya batu ginjal dipicu oleh penyakit asam urat atau infeksi saluran kemih. 4. Infeksi ginjal. Terjadi infeksi ginjal dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti bakteri, virus, jamur hingga infeksi pada saluran kemih yang menyebar ke ginjal. 5. Penyakit ginjal polikistik. Penyakit ginjal polikistik umumnya ditandai dengan timbulnya kista atau kantong-kantong yang berisi cairan di ginjal yang disebabkan oleh kelainan genetika. Sekian, terima kasih atas presentasi kami.